Kemudian kita bertanya-tanya, kalau misalnya emang ekonomi Indonesia lesu, kenapa banyak orang yang masih berebut barang-barang nggak penting, seperti Labubu contohnya. Sampai ngantri berjam-jam, bahkan buat hal yang menurut saya ini udah bukan tersier lagi. Tapi lebih ke terserah lo deh. Kenapa tiket konser sold out terus? Mulai dari Coldplay, di mana orang-orang tuh sampai saking pengennya nonton, sampai banyak yang ketipu sama calo-calo tiket palsu. Bahkan tiket restricted view sekalipun, yang lu tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat apa-apa gitu di situ. Laku juga, sold out juga. Padahal lu gak bisa lihat artisnya, cuman denger-denger doang palingan. Ya sama update story lah. Udah gitu harganya juga bukan harga kaleng-kaleng. Hitungannya masih harga mahal juga lah ini. Belum lagi naiknya penjualan skincare dan kosmetik. Sampai antri-antri tuh orang kalau misalnya lagi di pameran beauty. Ini ada data penjualan kosmetik sepanjang Januari hingga Mei 2024 ini naik menjadi 16,3 billion dolar atau ada kenaikan 8,8% secara tahunannya. Semua ini terjadi diduga-duga karena sebuah teori yang namanya the lipstick effect. Nah, istilah lipstick effect ini pertama kali dipopulerkan oleh Leonard Lauder, pemilik dari Estee Lauder, merek kosmetik yang masih terkenal sampai saat ini. Lauder ini nemu fenomena menarik pas resesi ekonomi tahun 2001, setelah kejadian 11 September. Dia ngamatin bahwa penjualan lipstick Estee Lauder justru meningkat signifikan pas ekonomi Amerika lagi ngalamin penurunan. Padahal logikanya saat ekonomi sulit, orang-orang pasti ngurangin konsumsi kan? Tapi faktanya malah sebaliknya. Lauder kemudian menganalisa dan menemukan adanya kenaikan yang signifikan di penjualan lipstiknya. Yang artinya orang-orang masih mau beli barang mewah kok, tapi yang harganya terjangkau. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya alasan psikologis di balik lipstick effect ini? Ada beberapa teori. Yang pertama, ada teori self-reward atau hadiah buat diri sendiri. Saat ekonomi sulit, orang butuh sedikit kebahagiaan atau kesenangan buat ngilangin stresnya. Ya semacam coping mechanism lah. Yang kedua, ada aspek psikologis, affordable luxury. Orang tetap pengen ngerasain kemewahan walaupun dalam skala yang kecil, buat pertahanin harga diri sama status sosialnya. Bahkan ada penelitian dari Sarah A. Hill dari Texas Christian University. Dia bilang bahwa dalam situasi yang sulit, wanita cenderung berinvestasi lebih sama penampilan. Utamanya buat ningkatin peluang dapat pasangan yang finansialnya itu lebih stabil. Jadi bisa dibilang perilaku ekonomi kita juga dipengaruhi sama insting bertahan hidup kita. Nah, nggak cuma lipstick sebenarnya, masih banyak banget produk yang bisa dikategoriin sebagai lipstick effect. Contohnya, kalau fashion, ada dasi, kaos kaki premium, parfum, dan jam tangan entry level.